Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah diberikan data mentah dan kita akan mengerjakan menggunakan software SPSS dengan laporan hasil dan pembahasan pengolahan hasil-hasil temuan penelitian. Nah, ketika kita sudah memasuki file data mentah yang sudah ditentukan, kita perhatikan bersama bahwa di sini ada nomor responden dari 1 sampai 90. Dan variabel yang sudah ditentukan ada x1.1, x1.2, x1.3, x2.1, x2.2, x2.3, x3.1, x3.2, x3.3, y1.1, y1.2, dan y1.3. Di sini memiliki keterangan bahwa Y menerangkan kesejahteraan psikologi mahasiswa, X1 intensitas layanan konseling Islami, X2 kualitas relasi konselor dan klien, X3 pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling. Keterangan lagi di sini yang pertama yang ke-1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Setelah kita mengetahui data mentah yang sudah diberikan, kita masukkan semua ini ke data Excel yang kita akan buat nantinya. Nah, kita coba membuka Excel terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jadi ini tampak tabel Excel yang sudah saya buat, dan kita akan menghapus semua hasil dari X1, X2, X3, dan Y1 kita ulangi dari awal. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan cara seperti ini. Jadi, kita sama dengan sum, buka kurung, X3.3 sampai X3.3 di kurung di enter. Lalu kita dapat hasil dari penjumlahan tersebut. Lalu kita tarik tombol panah kanan bawah dan ditarik ke bawah sampai responden nomor 90. Lalu kita enter, dan begitu juga untuk Y1.1, Y2.2, Y1.2, Y1.3 dan hasilnya. Nah, kita enter. Maka muncul jumlah hasil dari per variabel. Nah, ketika sudah terisi semua, lalu kita buka aplikasi SPSS. Ini kita tunggu ya, sampai enter. Lalu kita pergi ke aplikasi SPSS-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini di sini ada 2 kolom di bawah, variable view dan data view. Nah, kita ke variable view terlebih dahulu, lalu kita ketikkan di kolom name dengan x1.1, x1.2, x1.3, x2.1, x2.1, x2.2, x2.3, dan x2. X3.1, X3.2, X3.3, dan X3. Dan yang terakhir, Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan Y1. Selanjutnya, kita pergi ke kolom type. Di sini kita pastikan semua numerik ya, karena kita ini data kita berupa angka. Jadi kita langsung ke values. Kita definisikan terlebih dahulu karena data dari nomor 1 sama dengan itu sangat tidak setuju. Kita tulis terlebih dahulu ya. Sangat tidak setuju. Dan nomor 2
tidak setuju. Kita add. Nomor 3, ragu-ragu. Kita add. Nomor 4, sangat setuju. Nomor 5, sangat setuju. Nah, kita add semua, setelah kita add, kita copy ke kolom selanjutnya. Itu kita samakan semua ya. Kita samakan semua kecuali yang X1, X2, X3, dan Y1. Nah, ketika sudah seperti ini, kita pergi ke measure. Nah, di sini kita semua itu berikan ordinal ya, teman-teman. Semua tuh di ordinal kecuali yang X1, X2, X3, dan Y itu kita jadikan kita pilih yang scale. Tapi di sini di saya tidak bisa dipaste semuanya, jadi kita satu-satu. Oke, kita next. Agar mempercepat waktu, kita next. Jadi ini semuanya ordinal ya, kecuali yang X1, X2, X3, dan Y itu kita scale aja. Oke. Nah, kita sudah selesai, lalu kita pergi ke data view. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita pergi ke data Excel untuk mengcopy semua ini. Nah, semuanya sampai bawah kita copy, lalu kita paste di data view di aplikasi SPSS tadi. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Setelah kita copy dan kita paste ke aplikasi SPSS di data view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ini statistik deskriptif, kita menggunakan analyze, lalu kita klik yang deskriptif statistik dan frequency. Nah, di sini akan otomatis, ini sudah saya pindah ya teman-teman. Sebenarnya nggak gitu, tapi ini X1.1 sampai keseluruhannya itu sebenarnya ada di sebelah kirinya. Berhubung saya sudah mengerjakan, jadi ada di sebelah kanannya. Jadi kita pindahkan semua dari X1.1, X1.2, dan seterusnya. Kita pindahkan ke sebelah kiri kanan, kecuali yang X1, X2, X3, dan Y1. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ketika sudah tampilannya seperti ini kita copy atau kita buat tabel manual untuk kita menjawab pertanyaan statistik deskriptif dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Tampilan punya saya seperti ini. Nah, saya membuat manual dari nomor pernyataannya X1.1, X1.2, X1.3 sampai jumlah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kita tulis semua hasilnya itu ada di tabel yang sudah kita dibuat tadi di SPSS. Analyze, descriptive, statistik, dan frequency itu hasilnya ada di sebelah kiri yang itu teman-teman, yang sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju. Nah, kalau tidak ada kolomnya di situ berarti 0, nilainya 0. Kita tulis dulu yang X2.3. Nah, itu gitu teman-teman. Jadi kan di situ nggak ada tuh yang sangat tidak setuju. Jadi kita tulis 0. Begitupun yang selanjutnya sampai Y. Nah, ini saya sudah mengerjakan. Lalu kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu
yaitu uji validitas menggunakan korelasi persen produk momen. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2, uji validitas. Nah, langkah yang pertama kita buka analyze, kita buka correlate dan itu, lalu nah ini teman-teman tampilan seperti ini berarti saya sudah mengerjakan. Nah, sebenarnya itu kosong, lalu kita pindahkan X1.1, X1.2, X1.3 dan X1. Kita pindahkan ke sebelah, kita add ke sebelah. Nah, lalu kita centang yang correlates itu yang person. Nah, itu teman-teman. Di bawah, nah ini. Lalu kita oke. Maka hasilnya correlation-nya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita copy hasil dari ini ke Word. Nah, kita copy ini. Nah, hasilnya teman-teman itu ada di kanan atas. Untuk yang X1, titik itu menandakan 0, jadi hasilnya 0,772, yang X2 0,877, yang X3 0,762, dan yang sudah. Jadi di sini saya menggunakan tabel manual, saya buat tabel sendiri untuk menentukan R hitung, R tabel, kondisi, psych, dan kesimpulan. Nah, di sini kita menentukan hasil R hitung, R tabel. Nah, itu hasil R hitung dibandingkan R tabel, di mana dengan signifikannya 5%, apakah hasil yang diperoleh R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka instrumen tersebut valid. Dan jika kebalikannya, maka tidak valid. Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti akan menggunakan metode komputerisasi SPSS 20. Nah, ini saya tulis semuanya X1.1, X1.2 sampai ke Y1 gitu teman-teman. Jadi ini tampilan tabel yang sudah saya buat. Jadi semuanya hasilnya valid ya teman-teman. Karena R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Nah, selanjutnya kita jawab soal nomor 3, yaitu uji validitas. Uji reliabilitas dulu. Uji reliabilitas menggunakan Combrek alpha. Oke teman-teman, kita kembali ke data view, analyze. Lalu kita klik yang regression linear dan hasilnya tampilannya seperti ini. Di dependennya itu kita ini ya teman-teman, klik yang di dependennya kita klik yang Y. Nah, untuk yang independennya ini kita klik yang X1, X2, dan X3 kita masukkan. Nah, setelah selesai, lalu kita ke plots. Nah, kita ke plots. Kita centang yang itu di bawah, dan kita oke, lalu kita oke. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Sebentar, ini masih mana ya? Nah, ini hasilnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita klik analyze, scale, dan kita masukkan independennya semuanya. Nah, di sini kita sudah masukkan independennya semua, lalu kita oke. Kita ulangi dari awal ya, teman-teman. Nah, itu kita di add. Terus lagi kita klik yang alpha, lalu kita oke. Jadi ini satu-satu. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman.
Selanjutnya, ini saya buat manual ya teman-teman, tabelnya untuk uji reliabilitas kompleks alfanya. Kita tulis variabel alfa dan keterangan. Untuk mempermudah pengisian tabelnya, kita disandingkan ya teman-teman. Jadi yang bakal kita ketik di alfanya itu tabel yang ini, pojok, sebentar, mana ya? Nah, ini teman-teman, 720. (0,720) dan selanjutnya itu untuk yang intensitas layanan konseling Islami reliable, dan yang kualitas relasi konselor dan klien itu 0,4566. Untuk yang pemahaman nilai-nilai konseling dan keislaman dan konseling itu 0,737. Keterangannya reliable. Maka begitu juga seterusnya sampai di kesejahteraan psikologis mahasiswa. Hasilnya 0,869. Dan keterangannya reliable. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kembali ke SPSS Analyze. Kita klik yang regression, regression kalau kita linear. Seperti tadi, dependennya Y dan independennya X. Lalu kita ke plots. Nah, ini untuk hasil dari sebenarnya yang tadi saya kerjakan itu saya ngerjakan terlebih dahulu. Sebenarnya ini adalah urutan yang benar. Kita mengerjakan yang sebelum ini, baru ini. Tadi kan saya agak loncat, itu saya kerjakan yang linear ini terlebih dahulu. Jadi ini tadi uji asumsi klasik itu kita copy dan kita paste di Word. Nah, kita kecilkan karena ini kebesaran ya. Nah, kita kecilkan, kita paskan posisinya. Dan yang terakhir, kita akan mengerjakan pertanyaan nomor 5, yaitu uji hipotesis, yang ada analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T. Di sini langkah pertama kita kembali ke data SPS, aplikasi DT SPS tadi, kita ke Analyze, kita klik yang regression linear. Tapi di sini kita langsung oke. Nah, gitu aja. Nah, itu sudah kita menemukan ANOVA, model summary, variablesnya, dan banyak lagi di bawahnya itu, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita copy yang residual statistik ini ke Word yang tadi sudah saya kerjakan itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita analyze lagi. Kita klik yang regression linear. Kita langsung
ke save terlebih dahulu. Kita centang yang unstandardized ini. Lalu kita continue, kita oke. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Kita pergi lagi ke analyze. Kita ke data legendary things dan unstandardized-nya kita masukkan ke kolom sebelahnya, lalu kita tentang yang normal, lalu kita oke. Maka hasilnya seperti ini. Ini one simple Kolmogorov Smirnov. Lalu kita copy, kita paste di Word yang sudah tadi saya buat. Nah, untuk semua hasilnya yang ANOVA dan lain-lain itu kita juga copy, tapi saya membuat tabel manual sendiri. Nah, teman-teman, ini sudah saya copy dan paste di Word semua. Maka saya menemukan HO dan HI-nya di dalam uji simultan F. Untuk HO-nya, tidak terdapat pengaruh intensitas layanan konseling, kualitas relasi konselor dan klien, serta pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Untuk yang H1-nya, terhadap pengaruh intensitas layanan konseling, kualitas relasi konselor dan klien, kualitas relasi konselor dan klien, serta pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Nah, selanjutnya kita mencari uji koefisien determinasi R2. Itu sebenarnya sudah ada ya teman-teman di tabel SPSS tadi. Itu yang model summary. Teman-teman, model summary kita copy, lalu kita paste yang tadi di Word. Uji koefisien determinasi R2. Nah, kita paste. Kita menentukan nilai R-square-nya terlebih dahulu. R-square-nya di sini adalah 0,385 atau bisa kita sebut 38,5%. Menunjukkan bahwa variabel independen X1, X2, X3 secara bersama mampu menjelaskan variabel dependen Y sebesar 38,5%, sedangkan sisanya sebesar 61,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya kita jawab yang uji partial T. Nah, kita sebenarnya tadi udah ada di SPSS, itu semuanya sudah terkumpulkan, tinggal kita copy yang coefficients, kita copy dan kita paste di Word yang tadi. Nah, ini teman-teman, kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste di Word yang sudah tadi saya buat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita benerin terlebih dahulu.
Nah, jadi di sini memiliki keterangan bahwa berdasarkan output uji parsial T dalam tabel koefisien diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,834 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Oleh karena itu, HO diterima dan HI ditolak untuk variabel X1. Untuk variabel X2 memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Oleh karena itu, HO ditolak dan HI diterima untuk variabel X2. Dan yang ketiga, variabel X3 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,059 yang sedikit lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y pada taraf signifikansi 5%. Maka HO diterima dan HI ditolak untuk variabel X3. Dan kesimpulannya adalah dari ketiga variabel independen yang diuji, hanya variabel X2 yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y secara parsial, sedangkan variabel X1 dan X3 tidak berpengaruh signifikan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kita perbaiki dulu semua word-nya. Mungkin ini adalah yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.